Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab tafsir Al-Jalalain di pertemuan ke 157, masih di surat Al-Anfal ayat ke 46. Qala ta'ala wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Allah Ta'ala berfirman, wa ati'ullaha, dan taatlah kalian kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya. Wa la tanaza'u, dan janganlah kalian berselisih, yaitu takhtalifu fima bainakum. Janganlah kalian saling berselisih di antara kalian, fima bainakum, di antara kalian. Fatafshalu, maka dengan berselisih tadi menyebabkan kalian tajbunu, yaitu menjadi takut atau pengecut. Watadhhaba rihukum, dan pergilah, ya, yaitu rih, maksudnya di sini kuwatukum wa daulatukum. Dengan berselisih tersebut menyebabkan kalian menjadi kecut, gentar, ya, dan pergi kekuatan, hilang kekuatan dan kedaulatan. Jadi perpecahan menyebabkan persengketaan di antara kaum muslimin, yang menyebabkan rasa takut karena nggak bersatu, bersengketa, jadi gentar menghadapi musuh dan kekuatannya jadi hilang. Itulah Allah SWT katakan, jangan wala tanaza'u, jangan kalian saling berselisih. Sebaliknya kemudian Allah katakan, wasbiru, bersabarlah kalian, innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Bin nasr wal aun, itu Allah akan berikan pertolongan dan pertolongan yang bersama, ya, nasr dan aun. Bentar. Qala ta'ala wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataru wa ria'an nasi wa yasudduna an sabilillah. Wala takunu, janganlah kalian menjadi, la takunu, janganlah kalian menjadi, kalladzina kharaju min diyarihim, seperti orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka, negeri-negeri mereka, liyamna'u ayrahum, untuk menghalang atau melindungi kafilah dagang, kafilah dagang kafilah dagang mereka. Walam yarji'u ba'da najatiha, dan mereka tidak kembali setelah kafilah dagang mereka selamat. Mereka tidak kembali bataron, yaitu sombong, dan ria'an nas, riya, sombong dan riya, setelah membackingi atau istilahnya memperkuat, melindungi rombongan dagang tersebut. Tidak mau pulang dengan rasa sombong dan riya kepada manusia. Haitsu qalu, di mana mereka mengatakan, la narji'u hatta nashroba al-khamra,
Ya, kami tidak akan pulang kembali ke kampung ya, sampai kami minum khamar. Wanan haru al juzuro dan menyembelih onta, dan juga wa tudrobu alaina al qiyan, disuguhkan kepada kami hiburan atau nyanyian-nyanyian, musik-musik, nyanyian-nyanyian. Bi badrin di Badar nanti. Nggak mau pulang sampai melakukan hal tadi. Fayatasma'u bidzalika linas, maka kabar tersebut didengar oleh orang-orang, banyak orang tentang berita tersebut. Wa yasudduna, dan mereka menghalang-halangi, yaitu orang-orang menghalangi anas, orang-orang ansabilillah, dari jalan Allah. Wallahu bima ya'maluna, dan Allah terhadap apa yang mereka lakukan, bil ya wa ta ya'maluna atau ta'maluna, muhitun yaitu meliputi, ilman yaitu ilmu Allah, fa yujazihim bihi, dan Allah akan membalas ya, sesuai dengan amal perbuatan mereka. Qala ta'ala wa idh zayyana lahum syaitanu a'malahum faqala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarulakum. Wa id wadhkur, dan ingatlah id ketika, yaitu zayyana lahum syaitan, yaitu iblis, setan menghiasi ya, mereka, membuat indah ya, menjadikan mereka, membuat indah apa? A'malahu. Jadi setan membuat, memperindah, menampakkan indah itu apa yang mereka kerjakan. Menampakkan indah apa yang mereka kerjakan, itu iblis. Bi an syaja'ahum ala liqa'il muslimin, yaitu memotivasi ya, untuk apa? Menghadapi, berjumpa dengan kaum muslimin. Lima khofu al khuruja min a'daihim Bani Bakar. Ya, karena kenapa iblis memotivasi gitu? Karena mereka ya, takut keluar apa? Ya, berperang melawan Banu Bakar. Takut keluar berperang melawan Banu Bakar ya. Waqala, dan mengatakan pada mereka, la ghaliba lakum al yawma minan nas. Tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Ya. Mengalahkan kalian. Tidak ada apa? Manusia siapapun yang mengalahkan kalian. Ya. Kata si iblis tadi memotivasi seperti itu. Ya, biar mau apa? Menghadapi kaum muslimin. Ya, dibesar-besarkan ya, tidak ada la ghaliba lakumul yauma, saat ini nggak ada yang bisa mengalahkan kalian minanas, itu orang-orang nggak ada yang mengalahkan kalian. Wa inni jarul lakum, dan sungguhnya aku ini adalah penolong untuk pelindung kalian ya, min Kinanah ya. Ya, iblis mendatangi mereka ya, ya. Wakana atahum fi surati Suraqah ibn Malik Sayyid ya. Jadi tilka anakia ya, iblis tadi apa namanya, mendatangi mereka dalam berubah atau berbentuk wujud seorang dari kabilah Kinana. Jadi kan iblis mengatakan, ini jarul lakum, saya itu pelindung kalian dari Kinana, kabilah apa? Kinana. Nah, si iblis ini atahum mendatangi tadi dalam bentuk ya manusia, yaitu Suraqah ibn Malik
pemimpin daerah tersebut. Itu orang-orang apa? Kinanah. Falamma taroat, maka ketika taroat saling melihat, iltaqat bertemu, ya. Saling melihat, saling bertemu, yaitu apa yang saling bertemu al-fi'atan. Ya. Allah katakan falamma taroatil fi'atani naqasa ala aqibaihi. Ya. Ketika sudah saling bertemu siapa? Al-fi'atan, dua kelompok, yaitu al-muslimah wal kafirah. Kelompok muslim dan kelompok apa? Kafir. Pasukan muslim dan pasukan kafir. Waro'a al-malaikata. Sedangkan iblis melihat malaikat. Iblisnya yang melihat apa? Malaikat. Waro'a al-malaikata. Maka nadiyatuhu fiyati al-Haris ibn Hisham. Jadi iblis ini melihat malaikat. Yaitu malaikat bersama siapa? Kaum muslimin. Tadi kan iblis ngocok-ngocoki, ya, memotivasi orang-orang kufar, ya, untuk menghadapi kaum muslimin. Nah, ketika sudah apa namanya? Saling berhadapan kaum muslimin dan orang-orang kufar, iblis melihat ternyata ada malaikat bersama pasukan kaum muslimin. Sedangkan pada ya tangannya, maka natyadu fiyati al-Haris, tangannya berada dalam genggaman atau dikuasai oleh tangannya Haris bin Hisham. Oleh Haris bin Hisham. Maka naqasa roja'a ala aqibaihi, ke belakang hariban lari. Nah, iblisnya apa? Lari. Tadi memotivasi, mendorong-dorong untuk melawan kaum muslimin ketika tahu ada malaikat. Ya, iblisnya naqasa ya. Naqasa roja'a ala aqibai, hariban kabur. Ya. Naqasa iblis ala aqibai, hariban kabur. Waqala, kemudian mengatakan inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah. Kemudian mengatakan, ya, waqala, ya, kemudian dia mengatakan, iblis tadi kan kabur. Ya. Iblis mengatakan ketika lima qalu lahu, ketika mereka mengatakan pada iblis, atahzuluna ala hadil hal. Apakah ya, apa engkau akan membuat kami tersia-siakan, ya, enggak ditolong. Dan iblisnya kabur. Maka iblis mengatakan ini bari minkum, saya berlepas diri dari kalian, ya. Min siwarikum, itu untuk melindungi kalian. Padahal tadi mengatakan iblis ini jaharulakum, saya itu melindungi kalian. Nah, sekarang ada malaikat datang, dia kabur mengatakan ini bari minkum, nah, saya berlepas diri dari kalian, enggak bisa melindungi. Ini ara ma la tarawna, ya, sungguhnya aku melihat ma la tarawna, suatu yang kalian enggak lihat, minal malaika, yaitu malaikat. Ya, iblis lihat, pasukan kufar enggak lihat ada malaikat. Ini di sini sebutkan demikian. Ya. Sungguhnya aku melihat yang kalian tidak lihat. Inni ara ma la tarawna, inni akhafullah. Aku takut pada Allah. An yuhlikani, aku takut pada Allah akan membinasakanku. Ya. Sehingga kabur. Wallahu syadidul iqab, sungguhnya Allah siksaannya pedih. Ya. Jadi akhirnya iblisnya apa? Kabur. Qala ta'ala,
id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum. Id ketika atau ingatlah biasa wadkur, ingatlah ketika yaqulul munafiquna, orang-orang munafik berkata, yaitu walladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yaitu apa? Dha'fu i'tiqadin, penyakit lemahnya keyakinan. Lemahnya keyakinan itu penyakit dalam hati, ada bentuknya adalah dha'fu i'tiqad, lemahnya keyakinan. Mereka mengatakan ghara haula'i al-muslimina, ya, dinuhum. Ya, kata mereka ngomong itu. Ya. Jadi mereka mengatakan malah kaum muslimin itu ghara, ditipu oleh agama mereka. Agama kaum muslimin itu ghara al-muslimin. Nah, ini orang-orang munafik dan orang-orang yang lemah iman i'tiqad mengatakan gitu. Itu ghara dinuhum, ghara haula dinuhum. Dinuhum, agama orang muslim itu menipu orang muslim. Menipu orang muslim. Loh, kok bisa gitu? Karena itu kharaju ma'aqilatihim yuqatiluna al-jam al-katsir. Kenapa? Karena orang-orang ini orang-orang muslim itu mereka keluar perang jumlahnya cuma sedikit. Perang Badar jumlah sedikit. Mau keluar ya untuk perang yuqatiluna al-jam al-katsir. Mau berperang apa? Jumlah sedikit melawan yang banyak. Tawahuman anahum yang suruna bisa babihim. Nah, itu kata orang apa? Munafik. Nah, orang yang do'fu dan orang yang do'of itikad. Ya, orang-orang muslim itu terperdaya dengan agamanya, ditipu. Mau jumlah sedikit kok mau keluar melawan orang yang jumlahnya banyak. Mereka mengira itu bisa menang dengan jumlah segitu. Nah, itu perkataan mereka. Ya. Maka qala ta'ala fi jawabihim, maka Allah menjawab ya perkataan tersebut. Maka Allah katakan, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa innallaha 'azizun hakim. Ya, barang siapa bertawakal kepada Allah, yasiqu bi, percaya pada Allah, yaglibu. Dia percaya pada Allah, yaglibu, akan menang. Fa innallaha 'azizun hakimun. Sesungguhnya Allah walibun al amrihi, menguasai perkara-perkaranya. Ya, menang atas perkara-perkaranya, hakimun, ya, bijaksana dalam ciptaannya. Ya, intinya di sini Allah katakan ya, kalau tawakal pada Allah ya menang gitu ya. Tawakal pada Allah menang. Tadi kan kayak diejek orang-orang munafik, jumlah sedikit kok mau berangkat perang, apa bisa menang? Menduga menangnya tertipu itu. Maka Allah jawab, wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim. Jadi jawabannya, barang siapa bertawakal pada Allah, Allah itu Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ya, gitu kan? Ya, tahu sendiri maksudnya apa. Jadi Allah itu apa? Menang atas perkara-perkaranya, ya akan menang. Gitu. Dan bijaksana. Intinya pelajarannya tentang tawakal. Qala ta'ala, walau tara yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu 'adzabal hariq. Walau taro ya Muhammad, seandainya engkau melihat, yaitu hai Muhammad, yatawafa, ketika yatawafa bil ya bata, yatawafa tatawafa, ketika yatawafa alladzina kafaru, yaitu ketika mati ya, dicabut nyawanya,
Itu siapa? Alladzina kafir, orang-orang kafir. Al malaikatu yadribuna halun wujuhahum. Para malaikat dan para malaikat memukul. Yadribuna memukul di hal. Nah kafaru al malaikatu yadribuna ya. Dalam keadaan malaikat memukul. Wujuhahum yaitu wajah-wajah mereka, wa adbarohum dan bagian belakang mereka, ya bagian belakang mereka. Bimaqami'a min hadidin dipukul dengan alat-alat dari besi, ya alat pemukul macam gada ataupun apa dari besi. Allah katakan orang-orang kafir ya, mati dicabut nyawanya dalam keadaan malaikat itu memukul apa wajah mereka, ya ya tawafa lautaro seandainya kau tahu gitu, ya lautaro wahai Muhammad jika kau tahu, yaitu ketika orang-orang kafir mati ini para malaikat memukul mereka, ya wajah-wajah mereka dipukul, wajah-wajah mereka dari bagian belakang dengan pemukul-pemukul dari besi. Wa yaquluna lahum dan para yang mengatakan pada mereka orang-orang kufar ini, ya, mengatakan zuqu rasakanlah azabal hariqi yaitu azab hariq yang membakar, yaitu anar neraka. Wa jawab ulau la ra'aita amron aziman. Jawab pelonnya kan nggak ada ya. Ya kadang kan dihapus. Ya, jika syarat lau ya nggak ada di ayat. Lau taro terus bagaimana? Seandainya dari kalau bahasa Indonesianya seandainya wahai Muhammad saja engkau melihat, ya bagaimana orang-orang kafir itu ketika mati, ya kan? Para malaikat kumpul wajah-wajah mereka dan bagian belakang mereka dan mengatakan rasakannya azab terus bagaimana? Jika engkau melihat bagaimana? Ini kelanjutan kalimatnya itu enggak disebutkan. Ini dalam uslub bahwa jawab syaratnya enggak ada. Ini dihapus, dilihat dari konteksnya, jawabnya la ra'aita amron aziman. Sungguh kau akan melihat satu perkara yang besar. Seandainya engkau melihat itu, maka engkau akan melihat perkara yang besar. Berarti bisa lihat gak Nabi Muhammad SAW? Karena dikatakan seandainya engkau bisa melihat. Dan ini ada kejadian seperti ini kata Allah SWT ketika orang-orang kafir itu ya mati maka kondisi dipukuli seperti itu. Ya tribuna wujuhahum wa adbaru. Qala ta'ala zalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bizallamin lil 'abid. Zalika hal itu yaitu takzib azab. Kenapa kemudian orang-orang kafir disiksa gitu? Ya. Zalika itu bima disebabkan. Ya. Dengan bima ya, ada bak itu ada sababiyah itu sebab. Hal itu siksa. Kenapa? Bima qadamat aidikum. Ya. Dengan sebab apa yang dilakukan tangan-tangan kalian. Apa yang melakukan cuma tangan, yang berbuat tuh kaki nggak berbuat. Nah, maksudnya makanya kemudian dibahas sampai seperti itu. Kenapa yang dimaksudkan yang diperbuat tangan? Padahal berbuat itu nggak mesti tangan kan? Maka birobiha tunagoiriha. Kenapa kemudian disebutkan tangan? Nah, ini kan firman Allah pasti benar kan? Maksudnya ada maksudnya. Dijelaskan karena li'anna aksarul af'al ya tazawalu biha. Karena kebanyakan perbuatan itu tangan. Kebanyakan perbuatan dari tangan. Lebih banyak tangan daripada kaki. Ya. Apa-apa itu apa? Tangan. Maka dikatakan bima qadamat aidikum. Ya. Wa anallaha laisa bizallamin.
Dan sesungguhnya Allah tidaklah zolam, tidaklah berbuat zolim, menganiaya. Bizi zulmin. Allah tidak, bukan menzolimi, bukan zat yang memiliki kezoliman, yang maksudnya bukan yang menzolimi. Lil abid itu hamba-hambanya, ya. Sehingga fayu azibuhum bi ghairi dzambin, sehingga kemudian Allah mengazab mereka tanpa dosa. Ini enggak ada. Maksudnya apa? Sungguhnya Allah itu bukan zat yang menzolimi. Tidak pernah Allah itu tidak pernah apa? Menzolimi. Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Ya. Sehingga kalau menzolimi itu maksudnya apa? Fayu'adzibuhu bi ghairi dzambin. Hamba nggak ada dosa, disiksa itu nggak ada. Nggak akan pernah terjadi seorang hamba itu disiksa oleh Allah tanpa dosa. Ya. Makanya kenapa kemudian itu disiksa? Karena bima kodamat aidikum. Karena apa? Dosa yang diperbuat tangan-tangan kalian. Ya. Tangan-tangan manusia. Tadi diibaratkan tangan, diungkapkan tangan, karena tangan paling banyak berbuat. Qala ta'ala kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim. Ya, kadabi seperti, ya, yaitu kebiasaan mereka. Ya, sebentar. Ya, dak buha ulaknya maksudnya. Jadi maksudnya kebiasaan orang kafir itu sama, dak buha ulak, kebiasaan orang-orang kafir tadi, kadabi seperti kebiasaan, kaadati kebiasaan alu Fir'aun, yaitu para kebiasaan Fir'aun dan pengikutnya. Kadabi ali Fir'aun, pengikut Fir'aun, waladzina min qablihim, dan orang-orang sebelumnya. Ya. Kebiasaannya sama. Kafaru bi ayatillah, mereka mengkufuri ayat-ayat Allah. Fa'akhadzahumullahu bil iqabi. Allah menyiksa mereka dengan menimpakan iqab, hukuman, bizunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Makanya tadi disebutkan Allah laisa bidzalami lil abid. Di sini disebutkan apa? Ya. Fa'akhadzahumullahu bizunubihim. Allah itu menimpakan iqab, hukuman. Kenapa? Bizunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Dan maka tidak ada orang yang disiksa, mendapat kesusahan, kecuali ya karena apa? Bisa disebabkan karena dosa. Ya. Jadi nggak ada kemudian rumusnya Allah memberikan kesusahan, musibah tanpa ada sebab. Ya. Nah, beda dengan manusia kan, jengkel apa nggak ada sebab apa, marah dan lain sebagainya, disiksa, disakiti. Fa'audzahumullahu bidzunubihim kafaru wa ma ba'daha mufassirah. 5 qabla, setelahnya adalah sebagai penafsir dari sebelumnya. Kafaru di mana? Oh, apa? Jumlah kafaru, ada jumlah kata-kata kafaru, ya, kelewatan. Jadi kalimat kafaru itu adalah wama dan seterusnya. Kafaru bi ayatillah, ya, itu menafsirkan sebelumnya. Menafsirkan apa? Kebiasaan Fir'aun dan pengikutnya dan orang-orang sebelumnya kan. Ya. Kebiasaan orang Fir'aun dan pengikutnya ini sama dengan kebiasaan orang-orang kufar di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Kafaru bi ayatillah, itu penjelasannya. Ya. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Sebenarnya Allah kuat alama yuridu, atas yang Allah inginkan, syadidul iqab, berat hukumannya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala katakan, dzalika bi anna Allah lam yakum ghayran ni'matan an'amaha ala qaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim. Kemudian Allah katakan zalika, hal itu yaitu takdzibu al kafarah. Ya. Zalika yaitu siksaan untuk orang-orang kafir, ya. Maka bisa babi Allah dengan sebab bahasanya Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin, ya. Allah tidak akan merubah yaitu kenikmatan yang telah Allah berikan pada satu kaum. Lam yaku mughayyiran nikmatan, kenikmatan an'ama yang Allah berikan kenikmatan tadi pada kaum, ya. Dirubah mubadilan laha bin nikmah, kemudian berubah menjadi apa? Diganti dengan hukuman, azab, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka yang berubah sendiri. Maka kalau katakan Allah itu enggak, kalau sudah ngasih kenikmatan pada satu kaum, ya Allah enggak merubah. Nah, kecuali atau sampai mereka sendiri berubah. Nah, apa yang ada di anfusihim, jadi mereka sendiri. Ya dalu atau ya dulu ni'matahum kufron. Nah ini mereka ngubah sendiri, maksudnya dirubah Pak. Kenikmatan, ya, itu mereka ubah dengan apa? Kekafiran. Katabdili kufari, maka it'amahum min ju' wa amanahum min khauf wa ba'sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ilahim bil kufri. Maka orang kafir Mekah itu punya kenikmatan, ya. Allah beri kenikmatan, terbebas dari kelaparan, diberi makanan, kemudian diberi keamanan, terbebas dari rasa takut, kemudian ada kenikmatan lagi diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tabdil kufar, kenikmatan tadi it'am dan seterusnya diganti bil kufri, diganti dengan apa? Kekufuran. Jadi ganti di apa? Direspon dengan kekufuran, kenikmatan. Bil kufri wasati an sabilillah, dan menghalangi manusia dari jalan Allah, wa qitalil mukminin, dan yaitu memerangi orang-orang yang beriman. Bentar. Ada error. Baik. Wa anna Allah samian alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itu perbuatan apa? Orang-orang kufar yang mengerti kenikmatan dengan kekufuran. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Allah memberikan kenikmatan pada siapapun. Orang-orang kafir diberi kenikmatan juga. Kenikmatan dia kenyang, tidak lapar, aman, beri kenikmatan. Hanya responnya bagaimana? Qalat, sudah ya tadi. Ya. Kadabi ya, Kadabi ali Fir'aun, itu seperti kebiasaan pengikut Fir'aun waladzina min qablihim, dan orang-orang min qablihim, dan orang sebelumnya. Kadzabu bi ayati rabbihim. Nah, ini ada kebiasaan tadi, kayak tadi kafaru bi ayati, kadzabu mendustakan ayat atau Rabbnya. Fa'ala kenahum, ya. Fa'ala kenahum bi dzunubihim wa aqraqna ala Fir'aun. Maka kami binasakan mereka bidunubim dengan sebab dosa-dosa mereka, wa aqraqna, kami tenggelamkan ala Fir'aun, yaitu pengikut Fir'aun, qaumuhu ma'ahu, kaumnya Fir'aun bersama Fir'aun. Wa kullun kanu zalimun, wa kullun minal umam al-mukadzibah kanu zalimun. Maka semua umat yang mendustakan ayat Rabbnya, ayat Allah, maka mereka itu zalim. Ya. Mereka apa? Zalim.
Wa nazala fi Quraidah, dan turunlah ayat berkenaan dengan Quraidah. Bani Quraidah, Yahudi. Ada di Madinah ada Quraidah, ada Bani Nadir, ya, Qunayqa, ya. Nah, ada 3 ya. Ini Quraidah. Allah katakan berkaitan dengan Bani Quraidah Yahudi, inna syarat dawabi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sungguhnya seburuk dawab itu hewan ya. Di sini bisa hewan, bisa orang ya. Atau makhluk yang seburuk-buruk di sisi Allah itu adalah yang melakukan kufuran dan mereka tidak beriman. Alladzina ahadta minhum summa yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Itu orang-orang yang ahada, melakukan perjanjian denganmu, ya. Alla yu'ainu al-musyrikin. Jadi disifati ini Quraidah-nya. Ya. Quraidah berjanji melakukan perjanjian alla yu'ainu al-musyrikin. Tidak membantu orang-orang musyrik. Janjinya gitu. Sumayang kuduna ahdahum fi kulli marrah. Dan mereka itu membatalkan, melanggar perjanjian mereka di setiap saat, setiap ahadu fiha, setiap berjanji, ya. Batalkan. Wahum la yattaqun, mereka tidak bertakwa pada Allah fi qadarihim, dalam pengkhianatan tersebut. Tidak ada ketakwaan, tidak ada rasa takut terhadap Allah. Sudah belum? Sudah dulu ya. Ayat 57 insya Allah kita baca di pertemuan berikutnya, sudah menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.